Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Hanifah Rahman Nurfadila. Di sini saya akan membahas mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Di mana dalam 7 pilar komunikasi bisnis itu yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Di mana seorang komunikator itu harus dapat memahami komunikasinya seperti apa, bagaimana dalam menyusun pesan yang terarah, dan memahami komunikannya. Sehingga di sini saya mengambil sebuah contoh, yaitu dalam suatu bisnis di mana para pengusaha ini berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya pada media sosial, sehingga komunikasi ini harus bisa memahami keinginan konsumen. Nah, untuk pilar yang kedua yaitu good thinking atau pemikiran yang baik, di mana dalam hal ini seorang pengusaha itu harus bisa mengontrol proses komunikasi ini dan harus diarahkan agar tidak menyimpang dengan apa yang telah diharapkan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada sebuah contoh mengenai seorang pemimpin harus memberikan informasi yang benar sehingga konsumen dapat menafsirkan dengan baik dan tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, untuk pilar yang ketiga yaitu memahami bahasa, di mana dalam bahasa ini bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal dan non-verbal, sehingga konsumen ini akan memahami informasi apa saja yang kita sampaikan. Contohnya adalah jika kita membuka cabang di luar negeri, maka kita harus bisa menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang-orang luar negeri itu lebih memahami bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris. Nah, untuk pilar selanjutnya yaitu ada kejelasan pesan, di mana kejelasan pesan di sini itu harus jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara perusahaan dengan konsumen. Nah, sebagai contohnya di sini adalah suatu perusahaan melakukan sebuah promosi pada media sosial, maka produk tersebut harus dijelaskan secara spesifik mungkin dan serinci mungkin sehingga konsumen akan percaya mengenai apa kegunaan produk yang kita jual dan tidak tertipu dengan produk yang kita jual nantinya. Nah, untuk pilar selanjutnya yaitu ada daya persuasif, di mana hal ini adalah kebutuhan dasar komunikasi bisnis, di mana perusahaan dapat meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Contohnya seperti seorang pengusaha harus meyakinkan dan membuat konsumen untuk membeli produk yang kita jual, atau lebih tepatnya lagi perusahaan itu harus mengajak konsumen agar membeli produk yang kita jual nantinya. Nah, untuk pilar selanjutnya yaitu ada kelengkapan pesan, di mana pesan yang disampaikan itu harus jelas mengenai produk apa yang kita jual dan tidak membohongi konsumen mengenai produk kita. Contohnya seperti perusahaan di sini harus memberikan sebuah informasi yang nyata secara fakta terhadap produk yang kita jual, sehingga tidak menimbun produk agar bisa dijual nantinya di saat permintaan naik dengan harga yang sangat mahal. Nah, untuk pilar terakhir yaitu keinginan yang baik, di mana dalam suatu perusahaan itu harus memiliki niat yang baik dan harus bertanggung jawab terhadap konsumen, produknya, dan juga karyawannya agar tidak berpengaruh pada perusahaan kita nantinya. Contohnya di sini seperti produk yang kita jual itu harus sesuai dengan apa yang kita informasikan terhadap konsumen. Karena jika menyimpang dari apa yang kita informasikan mengenai kegunaan produk kita itu, sehingga akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk kita, dan ini akan menyebabkan perusahaan kita kalah pandang dari konsumen tersebut, sehingga konsumen tidak akan mempercayai lagi
pada perusahaan kita dan produk yang kita jual.